Awal mula terbuat dari Tiga Tahir itu sebenarnya pertama banget itu gara-gara bikin konten yang di Family Time ya. Itu kan kita lagi iseng-iseng nyanyi. Jadi awal mulanya tuh karena bikin konten, terus ada lagu ini, terus papa cuma nawarin, mau nggak kalian bikin Tiga Tahir nih, Triti, dengan pakai lagu si Belaga Happy ini. Gitu. Pas lagi bikin konten sih, pas lagi bikin konten sama papa, terus papa iseng-iseng, kita langsung aja spontan gitu, kita bertiga. Ya kita awalnya nggak kepikiran buat bikin band sih. Lagian bingung juga gitu. Kalau misalnya Derda yang main bass, Aga main gitar, Dewa main drum, siapa penyanyinya? Bingung juga gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada kepikiran gitu buat bikin band bertiga gitu. Cuman kita nggak nyangka bakal beneran dijadiin gitu Tiga Tahir. Jadi waktu itu kalau kalian lihat video-video yang lalu, kita pernah ngebahas soal grup band segala macam itu di YouTube. Papa itu pernah ngomong, kalian mau nggak bertiga nih bikin grup band, kayak semacam ya kita tigaan suruh bikin band lah, suruh bikin grup. Tapi ternyata waktu itu tuh kenapa ngapain Triti, kenapa nggak tiga Tahir aja, jadi kayak 3 komposer gitu. Nah disitu tuh dimulainya tuh gara-gara si papa iseng-iseng tuh, karena dia iseng-iseng suruh nyanyiin lagu Belaga Happy, tapi ternyata si papanya malah ngomong, kalian aja coba nyanyiin, coba tanya yang lain, netizen mau nggak netizen gitu. Konten Family Time kita yang emang kontennya tuh isinya tentang kita membuat lagu ya. Itu papa iseng-iseng bikin main gitar. Awalnya itu sih Pak Tahir ya, saya mau diikutin, mau dimasukin niatnya. Cuman kan saya nggak ikut gitu. Sebenarnya lagunya lagu lama, cuman Derda itu pas terakhirnya dia ikut bikin rapnya aja sih, yang bla 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 bla. Nah itu tuh yang susah. Itu kata-katanya panjang banget ya gitu. Itu sebenarnya lagunya udah lama karena itu lagunya punya papa. Derda cobalah iseng-iseng bikin nada rap, bikin liriknya. Dan papa bilang bagus deh, pakai aja. Nah jadi sebenarnya nggak sepenuhnya buatan Derda. Tapi rapnya itu buatan Derda. Jadi waktu 2014 ingat Dewa, karena Dewa itu kelas 4 SD denger lagu ini. Papa tuh dulu nyiptain lagu ini, tapi pas sekarang dia baru bilang kenapa kita pengen publish lagu ini. Papa bilang boleh, tapi rapnya Kak Abanerda yang bikin. Nah, jadi kalau kalian lihat itu yang mungkinkah suatu hari, nah itu Abanerda semua yang bikin. Jadi kayak baru-baru lama gitu. Karena kan lama baru lama. Terus sebenarnya lagu lama, cuman di upgrade dikit. Kendala kalau saat bikin video klip sih nggak ada kendala ya, kalau menurut Aga sih nggak ada kendala, cuman nunggunya aja sih lama dan ganti bajunya aja itu, karena Aga tuh orangnya yang gampang keringetan banget, gerak dikit aja keringetan gitu. Jadi sebenarnya Aga karena nunggunya aja yang lama, nggak ada kendala apa sih. Cuman karena di sini Aga disuruh karakternya itu tengil, karena kan Aga tuh anaknya kan nggak tengil gitu ya. Kok jadi Aga itu anaknya bener-bener yang sopan, yang diam terus nyengir gitu, nggak pernah gitu tengil-tengil tuh. Nah itu yang disuruh bikin gayanya tengil. Nah itu tuh Aga tuh susah, itu kayak pembunuhan karakter banget gitu kan. Itu dia 3 tengil. Untuk Derda kendalanya itu harus tukeran baju ya sama Dewa. Gak sih, kendalanya lebih ke video klip itu pas dance-nya. Derda belum all out. Kan itu nenek moyang saya seorang musisi, bukan seorang dancer. Pertama dari Dewa harus kaget banget karena tempatnya jauh kan. Kita harus naik ke puncak. Jadi bukan jarak dari Bogor ke puncak, tapi pas naiknya aja sih emang capek banget. Abis itu ada juga kendala Dewa, kita harus kan nyiapin bajunya nih, fitting bajunya susah nih. Apalagi kemarin tuh ada tuh kagak pakai baju yang gombrong, cuman kita nggak dapat, maksudnya nggak jadi pakai itu. Karena dulu kita kayak apa ya, kemarin tuh lo kocak banget lah. Abis itu juga Dewa waktu baru pas giliran Dewa mau syuting itu Dewa langsung mimisan. Padahal belum mulai dia mimisan. Mungkin karena dingin ya di sana kali ya, Dewa kurang tahu. Tapi pasti sih Dewa kerepotan karena kan baju Dewa putih gitu, jadi Dewa harus usahain nggak kena baju. Karena waktu itu dia mimisan.
Saya masih ingat ya, lagi mau mulai video klip dia mimisan gitu. Kan saya sebagai adik yang sangat perhatian, sangat baik hati, sakit gitu. Kenapa di dewa ini? Jadi kendalanya mungkin itu, dan mungkin ya saya lihat juga sih mereka ganti-ganti bajunya kayak ribet. Untung saya nggak pakai baju. Saya nggak usah pakai bajunya, maksudnya nggak usah ganti-ganti baju gitu. Saya sih di sini berperan sebagai apa ya? Sebagai seorang ayah mungkin ya. Sebagai seorang ayah tapi yang melihat potensi anak-anak. Dan saya nggak pernah nyuruh mereka untuk nyanyi untuk apa, tapi pada saat mereka ingin bernyanyi dan mereka ingin membuat sesuatu, pasti saya wujudkan karena saya ada kemampuan untuk itulah. Ya mudah-mudahan lah saya bikinin lagunya, Deda bikinin rapnya, terus juga Acoy bikinin aransemennya, musiknya sama saya bareng. Ya mudah-mudahan bagus nanti hasil ke depannya. Sebagai papa, sebagai director juga, terus habis itu sebagai pencipta. Lebih ke musik director, terus dia yang ngasih tahu, ya sutradara juga dia, yang ngurusin outfit kita tuh, tampilan kita, penampilan kita, lu harus kelihatan gini, lu harus kelihatan gini, lu harus begini, lu harus begini. Oh itu papa perannya banyak di situ ya. Ya lebih ke pelopor, pencipta, pengdonasi, donatur. Habis itu ya dia yang benar-benar walaupun dia harusnya sebenarnya nggak usah datang, tapi dia tetap datang buat nemenin kita, biar kita juga dikasih tahu outfitnya kayak gimana segala macam. Tetap si papa tetap the best ya untuk atur-aturan ini. Project 3 Tahir ini Papa sebagai director, terus musik produser, manajer juga sudah bisa karena dia yang manage semuanya. Terus sebagai Papa itu terakhir dan paling jelas. Oke, next question. Wah pengennya namanya besar. Pokoknya semua seluruh Indonesia dan kalau bisa seluruh dunia tahu. Tapi kalau seluruh dunia sih itu nggak ada yang nggak mungkin. Pengennya sih kalau bisa sih melebihi semua band ya. Kalau bisa, ya kan. Kan kita nggak ada yang tahu. Ucapan adalah doa. Kalau emang benar dikabulkan sama Tuhan, ya nggak? Amin banget sih. Ya pokoknya pengennya nama kita besar dan semoga 3 Tahir itu nggak ada yang berubah dan kita tetap seperti ini terus. Dera pengen 3 Tahir itu jadi kayak Elmen, dikenal se-Indonesia. Kalau bisa 3 Tahir jadi kayak One Direction. Woi. Bedanya kita One Directionnya ini dari Indonesia ya. Jadi pure Sunda gitu, sama Jawa gitu. Kalau pribadi kan orang-orang pengen banyak yang denger aja. Kalau dia sih lebih jujur, orang pakai buat sound TikTok gitu, terus dipakai karena ini relate banget sama lagu mereka gitu. Jadi mood boosternya orang lah. Saya maunya 3 Tahir tuh kakak-kakak saya sebagai jadi orang-orang yang bukan hanya dikenal itu bagi saya kurang. Aku itu ingin jadi mereka jadi legends seperti Papa. Papa kan adalah seorang menurut saya dan mungkin menurut dunia juga. Papa itu adalah seorang legend yang bahkan ketika dia sudah jarang berkarir pun dia masih dikenal oleh orang-orang yang memang berkarirnya sama seperti itu. Jadi kayak orang nyanyi itu pasti kenal Papa gitu loh. Nah saya pengen kakak saya dia grup ini menjadi seperti itu. Dan mudah-mudahan saya juga dikenal. Amin. Ngelihat 3 Tahir tuh pengennya seperti apa ya? Pengennya mungkin mereka menguasai lah, nantinya menguasai, terus mereka juga hasil karya mereka bisa disenengin sama semua masyarakat Indonesia, apalagi untuk fans-fansnya. Dan bukan sekedar hanya mumpung gitu, tapi mereka harus punya kemampuan dan mereka harus bagus di situ. Itu sih semoga itu yang bisa dilakukan oleh mereka. Jadi besar lah, jadi besar. Mereka siap menghadapi semua crowd, semua tanggapan yang senang sama dia, yang tidak suka sama dia. Dan akhirnya menjadi pengalaman yang luar biasa buat dia untuk mentalnya menjadi kuat. Dan yang penting adalah mereka happy. Karena sesuatu pekerjaan yang membuat kita happy itu akan bagus hasilnya.
Oke, kita jawab satu-satu. Mengapa saya nggak di 3 tahir? Harusnya 4 tahir. Seperti tadi saya bilang, karena saya emang nggak mau. Dan saya tuh passionnya saya bukan nyanyi, bukan kayak mereka. Hal saya nyanyi gitu nggak. Saya bisa nyanyi. Jangan Anda remehkan saya. Saya bisa nyanyi, cuma saya lebih ke nyanyi untuk sendiri aja, buat kayak hobi kayak sama seperti kalian yang hobi nyanyi, tapi cuman mungkin ada yang dipendam. Saya berperan sebagai road manager, yaitu yang ngurusin mereka. Karena kenapa? Kalau misalkan yang lain juga sebenarnya bisa kan, road managernya bisa yang lain. Cuman saya kenapa? Karena yang lebih kenal mereka saya gitu ketimbang orang lain. Jadi mungkin papa yang menunjuk saya jadi road manager ya. Awal saya juga bingung kenapa saya jadi manager. Tapi emang mungkin karena papa melihat saya tuh paling dekat dengan kakak-kakak tercinta. Jadi ya kata saya juga, wah lumayan juga nih, saya kan juga pengen berperan menjadi sesuatu. Jadi saya jadi road manager yang bisa ngurusin mereka di nanti panggung. Ya seperti tadi, ngurusin jadwal ini ya gitu-gitulah. Untuk para fans nih, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu support kita sampai sekarang. Ataupun ada support fans yang baru gitu ya, fans baru Triti, 3 Tahir. Dan yang lama, mau dari fansnya Derda, mau fansnya Dewa, fansnya Aga, fansnya Bisma, fansnya Papa, terima kasih. Kalian udah selalu support kita terus. Agak bingung agak kata-katanya apa untuk buat kalian para fans semuanya. Sorry nggak bisa balesin satu-satu, sorry juga nggak bisa repostin satu-satu. Suka ada juga kan yang komen kalau Kak kenapa punya aku nggak di repost. Itu salah satunya akun kalian di privacy ya, jadi nggak bisa. Agak senang banget kalian yang dari dulu sampai hafal fans Aga ya, sampai hafal Aga yang dari dulu sampai sekarang masih support Aga itu. Salah satunya Cindar, Indah, si Kadel, terus habis itu Dita, Trina, banyak pokoknya ya. Sampai fan-fan family time tuh kalau misalkan agak lihat ya, oh ini mereka selalu posting, selalu DM, selalu support kita, selalu pokoknya gokil. Terima kasih banyak buat kalian semua. Suatu saat nanti kita bakal agak sih ya, terutamanya dari Aga pengen bikin meet and greet dan buat para fans semuanya nih, fans dari 3 Tahir semuanya, kita Evan bareng, kita bikin seru-seruan bareng. Gimana ya? Gak bisa mengungkapin pakai kata-kata, tapi thank you so much buat support kalian. Terus thank you juga buat Day Dunkin, Daydreamer, terus Renaga Isme, terus Renaga Daily, dan yang paling heboh itu ya klubnya Dewa. Geprekers. Pokoknya Dera berharapnya kalian tetap nge-support kita terus. Semoga kalian suka banget sama lagu 3 Tahir untuk yang sekarang dan kedepannya, karena kita jujur aja sih, kita udah denger sampelnya, kita udah denger sampel-sampel kedepannya, dan ini kita bakal ngelakuin banyak variasi lagu sih. Lebih kayak sekarang nih kita lagi ngelakuin ini tuh apa ya, pop jazz ya kalau nggak saya. Kita lebih ke pop, nanti kita ada jazznya, nanti kita ada rock, nanti ada dangdutnya. Ya yang pasti sih semoga kalian makin suka sama 3 Tahir ke depannya. Untuk kalian semua para fans dan supporter 3 Tahir, yang mungkin awalnya memang sebenarnya saya mungkin ada yang beberapa yang awalnya di family time, dan kalian ingat, kalian tuh adalah alasan mengapa kita bisa menjadi di titik ini sekarang. Kalian tuh bukan hanya bikin kita jadi titik ini, tapi kalian juga memberikan yang ketika kita lagi buntu, kita bisa ingat kalian gitu. Wah, ada fans yang menanti kita ini, menanti lagu ini, kita menunggu kita tampil. Mood booster, ya betul banget. Jadi kalian tuh sangat berarti bagi 3 Tahir dan family time semuanya, bagi keluarga kita. Thank you semuanya, love you all. Love you all. Stay tune buat 3 Tahir yang lagu berikutnya.
adalah perjalanan di hidupku, dimana aku pacaran tapi putus melulu. Kadang jatuh cinta, kadang patah hati, kadang bahagia, kadang mau mati. Tapi aku akhirnya selalu sendiri lagi. Di rumah selalu sendiri, jalan-jalan aku sendiri. Sering ku pura-pura bahagia, seakan aku tak peduli, seolah aku senang hatiku belaga happy. Sering banyak yang nanya pacarnya mana, aku jawab selalu, lu mau tuh yang mana? Yang di sini ada, yang di sana ada, banyak. Padahal semua hanya pura-pura. Di rumah selalu sendiri, jalan-jalan aku sendiri. Sering ku pura-pura bahagia, seakan aku tak peduli, seolah aku senang hatiku belaga happy. Orang hatiku senang, hidup aku selalu bahagia. Padahal aku selalu sendiri, tak ada teman yang menemani. Mungkinkah suatu hari aku kan dapat tambatan hati yang bisa membuat tak sepi lagi, cuma bisa belaga happy. Tiap hari aku sendiri pasang muka happy, bosan tiap hari membohongi diri sambil menari, karena hanya bisa belaga happy. Di rumah selalu sendiri, jalan-jalan aku sendiri. Sering ku pura-pura bahagia, seakan aku tak peduli, seolah aku senang hati. Sering ku pura-pura bahagia. Di rumah selalu sendiri, jalan-jalan aku sendiri. Sering ku pura-pura bahagia, seakan aku tak peduli, seolah aku senang hati. Tak sendiri, belaga happy. Bungkus.